Presiden Trump membuat kesepakatan dengan China. Apa dia telah membuat kesalahan besar? Ini China Uncensored, saya Chris Chappell. Apa Trump baru saja menyerah ke China? Orang-orang mengira ia membuat seni kesepakatan terbaik, atau palu tarifnya ternyata tidak sehebat itu. Selama akhir pekan lalu, pejabat AS dan China bertemu di Jenewa, dan masing-masing sepakat memangkas tarif selama 90 hari. China juga mengatakan akan membatalkan atau menangguhkan beberapa langkah perdagangan non-tarif. Mungkin termasuk pelonggaran pembatasan ekspor pada mineral penting yang digunakan dalam baterai dan aplikasi teknologi tinggi lainnya, meskipun belum ada yang konkret saat saya merekam ini. Ini berita bagus untuk Wall Street. Namun bagi kebanyakan orang, ini sangat membingungkan. Seseorang di X berkata, apa tujuan sebenarnya dari semua ini jika bukan untuk melepaskan diri dari China atau mendapatkan kelonggaran hambatan dagang? Mengapa memberlakukan tarif yang begitu tinggi di awal? Sebagian dari kebingungan itu mungkin karena, meskipun Gedung Putih menyebutnya sebagai kesepakatan dagang, ini bukanlah kesepakatan dagang. Ini hanya jeda 90 hari untuk perjanjian lain dalam waktu dekat. Pada dasarnya, kesepakatan untuk membuat kesepakatan nanti, yang merupakan seni yang jauh lebih berbelit-belit. Jadi siapa yang memenangkan kesepakatan non-kesepakatan? Para pendukung PKC sudah menggambarkan ini sebagai kemenangan besar bagi China dan kerugian besar bagi AS. China menyebut Trump hanya menggertak. Trump menyerah, dan sekarang China mendapatkan semua yang mereka minta. Media pemerintah China mendorong narasi yang sama, berkata, China mengambil sikap keras terhadap ancaman AS dan berhasil menurunkan tarif tanpa melonggar. Bukan hanya para pendukung PKC yang mengatakan itu. Bahkan kritikus PKC seperti Christopher Balding yang pernah saya undang berkata bahwa ini poin yang benar dari media pemerintah China. China benar-benar belum longgar. Bahkan Gordon Chang yang memiliki reputasi sebagai orang yang agak pesimis terhadap China berkata ini kemenangan bagi China. Akun ini, Byron One, yang saya ikuti berkata, yang AS dapatkan sekarang hanyalah kesepakatan China untuk berunding, yang tidak lain hanyalah taktik menunda. Benarkah? Dan saya pikir berbicara dengan China selalu sangat produktif. Tentu saja tidak sesederhana itu. Masih ada banyak kebijakan yang berlaku di Amerika yang merugikan China. Misalnya ada tindakan keras Trump terhadap pengecualian de minimis yang membuat barang-barang murah bebas pajak, meskipun Trump memang memangkas sebagian tarif de minimis. Sementara itu, kendaraan listrik, baja, dan aluminium China dapat tarif tersendiri, dan masih ada biaya pelabuhan untuk kapal-kapal China. Sementara itu, farmasi dari China mungkin tidak termasuk pengurangan tarif. Namun tidak dapat disangkal bahwa pengurangan tarif menyelamatkan China, yang sebagai ekonomi ekspor akan jauh lebih dirugikan daripada AS dalam perang dagang ini. Bahkan Sino Insider, konsultan risiko yang mengkhususkan diri dalam politik China berkata, Beijing memiliki motivasi yang lebih besar untuk mendorong negosiasi perdagangan terlebih dahulu. Jadi, kenapa Trump setuju untuk menurunkan tarifnya? Bukankah tujuan utama tarif adalah untuk memisahkan diri dari China dan menghentikan tatanan ekonomi dunia agar tidak semakin memberdayakan PKC? Sekarang, saya tidak tahu apa yang Trump pikirkan, karena semua hairspray-nya itu mengganggu telepati saya. Namun jika kita menerima kata-katanya apa adanya, tampaknya Trump berpikir bahwa ada kemajuan yang dapat dicapai dengan kesepakatan selama jeda tarif. Trump sekarang mengklaim bahwa China telah setuju untuk sepenuhnya membuka diri bagi bisnis Amerika. Bagian terbaik dari kesepakatan itu adalah bahwa kita membuka China. China setuju untuk membuka diri bagi bisnis Amerika untuk masuk. Apakah dia tidak menyadari bisnis Amerika sudah ada di China? Seperti restoran ayam goreng Amerika yang terkenal, KFC, atau Uncle Martian, atau Sunbucks. Saya suka pergi ke sana dan duduk santai, minum secangkir kopi, dan menikmati Harry Potter dan Leopard Perjalanan ke Naga. Pejabat AS juga menggemakan sentimen Trump dan menggambarkan ini sebagai kemenangan bagi AS. Mereka tampaknya yakin AS dan China dapat bekerja sama secara serius dalam hal-hal seperti kesepakatan dagang yang adil dan lain-lain, seperti menghentikan fentanyl China masuk ke AS, terutama setelah melihat pemimpin keamanan Xi Jinping, Wang Xiaohong, berpartisipasi dalam perundingan dagang. Dan saya pikir kita melihat di sini di Jenewa bahwa China sekarang serius membantu AS dalam menghentikan aliran obat prekursor, karena China membawa delegasi perdagangan yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri. Tetapi mereka juga membawa Wakil Perdana Menteri Keamanan yang merupakan ahli fentanyl mereka. Oh, jadi mungkin mereka bisa langsung meminta PKC supaya berhenti mengirim begitu banyak fentanyl ke AS. Karena berbicara dengan PKC selalu sangat produktif, dan China selalu sangat jujur. Jadi, apakah Trump sesukses yang dikatakan para pendukungnya? Apakah ini permainan catur 4D?
atau bahkan 8D. Saya sangat skeptis. Meskipun saya benar-benar berharap Trump punya senjata rahasia selain kesepakatan untuk kesepakatan selanjutnya. Masalahnya, China sangat berhati-hati mengizinkan bisnis asing memasuki pasarnya. Bahkan mereka telah meningkatkan tindakan keras terhadapnya. Dan jika ada yang saya pelajari dari analisis China selama bertahun-tahun, itu adalah bahwa China tidak mematuhi kesepakatan. Saya percaya mereka seperti saya percaya segelas air keran dari tangki septik Kiwana. Trump sendiri seharusnya tahu itu. Dia mendorong kesepakatan dagang dengan China selama masa jabatan pertamanya, hanya untuk melihat China mengingkarinya hampir saat itu juga. Dan fakta bahwa itu, hampir saat itu, dan bukan tepat saat itu, adalah yang terbaik bagi China. Pemerintahan Trump tentu saja menyalahkan Biden karena tidak menegakkan kesepakatan. Kita tadinya punya perdagangan dagang yang sangat baik dengan China, dan pemerintahan Biden memilih untuk tidak menegakkannya. Delegasi China pada dasarnya memberitahu kami bahwa begitu Presiden Biden menjabat, mereka mengabaikan kewajiban mereka. Mungkin Biden perlu bicara lebih banyak dengan mereka. Selain itu, China berjanji untuk mengekang fentanyl pada Obama, dan Trump, dan Biden, dan sekarang Trump lagi. Saya rasa mereka tidak akan melakukannya. Ada banyak sekali contoh lain tentang China yang mengingkari janji dan kesepakatan. Dan saya tidak melebih-lebihkan. Jumlah sebenarnya mungkin banyak sekali. Ingat ketika mereka menjanjikan demokrasi pada Hong Kong? Bagaimana hasilnya? Ketika Obama meminta China untuk tidak melakukan militerisasi di Laut Cina Selatan, China berkata, tentu. Dan, wah, kita tahu seberapa baik hasilnya. China juga berjanji tidak akan melakukan pencurian kekayaan intelektual di dunia maya atau meretas infrastruktur AS. Apa hasilnya? China juga melanggar komitmen Organisasi Perdagangan Dunia yang dibuatnya selama era Clinton untuk membuka pasarnya, mengurangi subsidi negara, dan mengizinkan persaingan yang adil. Partai Komunis China tidak peduli untuk menepati janji. Jika mereka bisa lolos begitu saja setelah melanggar aturan, mereka akan melakukannya. Mereka komunis. Faktanya, China sudah melihat dirinya berperang dengan AS, entah AS mau mengakuinya atau tidak. China mendorong warganya sendiri untuk melihat AS sebagai musuh terbesarnya, meskipun semakin banyak dari mereka mulai menyadari bahwa musuh terbesar mereka ada di balik selimut. Semua terjadi saat China memperluas militernya. Karena bagi China, tidak boleh menahan diri. Perang tanpa batas adalah nama permainannya. Jadi bagaimana Anda bisa membuat kesepakatan atau punya kemajuan substansial dengan negara Marxist-Leninis yang mencoba menghancurkan Anda, mengumumkan keinginannya untuk menghancurkan Anda, dan telah berbohong berkali-kali. Jika Trump benar-benar bertekad membuat kesepakatan apapun dengan PKC, maka dia harus memberikan konsekuensi berat jika mereka melanggar aturan. Tidak ada alasan. Tidak boleh ada penundaan. Tidak seperti Trump yang berusaha mempertahankan TikTok. Larangan TikTok secara hukum seharusnya sudah terjadi sejak lama. Trump berharap ia dapat menggunakannya sebagai pengaruh, tapi China memanfaatkannya. China terus membuat pemuda Amerika menentang AS, bahkan kebijakan Trump sendiri melalui aplikasi tersebut. Siapa yang akan menyangkanya? Oh benar, saya. Dan saya bahkan tidak perlu menggunakan telepati. Itulah sebabnya, agar kesepakatan dengan China berhasil, Trump harus bersedia menindaklanjutinya dengan hukuman berat ketika PKC melanggar perjanjiannya. Saya Chris Chappell, terima kasih telah menonton.